Ya, kembali kita lanjutkan dialog masih bersama Direktur Operasional Gaya Abadi Sempurna, Pak Wilson Theo. Pak Wilson, kalau kita berbicara terkait produk-produk baru begitu, artinya ini memanfaatkan peluang, harus juga bisa memanfaatkan momentum untuk terus berproduksi, harus terus berinovasi dengan produk-produk dari Celis sendiri. Apa yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk itu? Sebenarnya di tahun ini kita sudah meluncurkan 3 produk baru. Oke. Ya, jadi diantaranya satu produk City Bike yang memang sangat nyaman sekali dibawa di jalan raya. Ya. Terus ada 2 produk road bike, Bu. Ya, jadi road bike ini juga untuk yang mengambil kesempatan pesepeda profesional begitu ya? Benar sekali, ya. Namun semuanya tetap elektrik. Oke, semuanya tetap elektrik. Itu untuk produk baru. Tapi kalau untuk target penjualan di 2020 ini seperti apa? Meningkatkan target atau tetap menjalankan apa yang sudah menjadi rancangan di awal tahun begitu? Jadi kalau melihat peluangnya ya, melihat keinginan antusiasme masyarakat ya terhadap sepeda sekarang. Benar. Jadi target tahunan kami itu masih belum berubah, Bu, sejak tahun lalu yang sudah kita tetapkan, ya kan. Nah, jadi kita juga tetap optimis terhadap target itu bisa tercapai. Ya, namun sampai sekarang memang di bulan Juni ini kita memang agak sedikit lag dibanding target itu sebesar 8-10% sih, Bu. Ya, jadi tidak besar walaupun pandemi ini. Ya, karena kita melihat memang terjadi lonjakan penjualan di beberapa bulan yang lalu. Oke, tapi kalau melihat untuk masuk ke Agustus sampai akhir tahun ini masih optimis begitu, penjualan masih bisa stabil atau justru akan bisa saja mengalami penurunan kalau Anda melihat ya? Kalau kita melihat penjualan akan tetap meningkat ya kan sampai mungkin di musim hujan ya, Bu, ya. Mungkin di Oktober ya kan baru terjadi agak sedikit slow down di sana. Tapi kita tetap optimis sih untuk mencapai target tersebut. Oke, baik. Kalau untuk laba sendiri seperti apa Pak Wilson untuk laba bersih di tahun ini di 2020? Kalau untuk laba bersih sendiri belum mengalami pergerakan yang besar ya. Jadi kita masih sekitar 7%, yaitu target kita itu sebesar 36 miliar sih, Bu, tahun 36 miliar untuk tahun ini. Oke. Ya. Berbicara soal laba, ini baru-baru saja juga Sila RUPS juga sudah membagikan dividen juga begitu ya? Benar. Ini sebuah komitmen atau ada faktor lain dari perusahaan sendiri terhadap pembagian dividen kepada para investor begitu? Jadi itu memang merupakan sebuah komitmen kita ya dari awal sewaktu kita IPO di bulan Oktober tahun lalu. Ya, jadi ini juga belum setahun ya padahal ya. Benar, ya. Juga kita sudah membagikan dividen sebesar 1,5 miliar ya kan, juga untuk mendapatkan optimisme juga lah ya dari pasar ya kan, dan juga tetap menjaga daya tarik dari saham kami sih, Bu. Oke, ini kalau kita lihat dividen yang dibagikan sekitar 1,5 miliar. Memang mungkin tidak terlalu besar, tapi target yang ingin dicapai dari perusahaan sendiri akan seperti apa untuk kedepannya? Untuk target penjualan ya kan, seperti yang tadi saya bilang memang tidak mengalami penurunan ya, kita tetap optimis terhadap itu. Namun ya memang di era pandemi ini kita juga harus tetap berinovasi ya dari segi bagaimana cara kita approach kepada pasar, bagaimana cara kita mendekatkan diri terhadap pemerintah untuk mendapatkan dukungan pemerintah ya. Jadi itu sih kira-kira. Pemerintah dan juga para konsumen ya menjadi penopang dari seperti apa berjalannya industri khususnya sepeda listrik. Benar sekali. Kendaraan listrik sih, Bu. Kendaraan listrik kita juga ada motor listrik juga. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wilson Theo telah hadir bersama kami di Corporate Action untuk pagi ini.